Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Sembilan 99,7 Sri Nadi FM bersama Sri Nadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ya, kembali lagi ya bareng saya Sukma Junana Sri Nadi Siar. Masih di program acara Beranda sampai tuntas hingga jam 11 siang. Kali ini kita sudah masuk pada segmen Eka Ekonomi Kerakyatan. Ya, seperti yang Sukma udah janjiin di awal, pendengar Sri Nadi bakal kenalin salah satu rekan Sukma nih yang bakal kasih informasi juga. Tapi sebelumnya nih, Sukma mau kenalin dulu dari mana nih asalnya. Tapi sebelumnya nih kita ulik-ulik dulu ya pendengar Sri Nadi bicara tentang Desa Kamasan. Nah, pasti Anda yang sering main ke Klungkung udah gak asing ya pendengar Sri Nadi dengan wilayah satu ini ya. Ya, pendengar Sri Nadi berkunjung ke Desa Kamasan Klungkung bisa menjadi pengalaman yang menarik dalam menghabiskan masa liburan di Bali. Seperti yang diketahui, Desa Kamasan memiliki pesona keindahan yang sangat unik. Jadi bukan hanya karena indah pemandangannya aja ya, tapi pendengar Sri Nadi keelokan seni tradisional yang menjadi ciri khas ya dari Desa Kamasan. Ya, bagi Anda yang berkunjung ke Desa Kamasan, wisatawan bakal disuguhkan oleh fenomena keindahan seni yang tercipta dalam lukisan wayang. Baik itu dalam kesenian balutan lukisan wayang yang sudah mendarah daging ya sampai saat ini, corak dan juga ciri khas juga sulit ya untuk ditemui di tempat lain kalau bukan di Desa Kamasan sendiri ya. Ya, pendengar Sri Nadi kebanyakan mengambil cerita dari kisah Ramayana dan juga ada dari kitab Arjuna Wiwaha, Mahabharata, kitab Sutasoma. Bahkan para seniman di Kamasan juga sangat piawai untuk mengerjakan seni mereka. Salah satunya nih wayang Kamasan ya. Ya, pendengar Sri Nadi, lukisan gaya Kamasan menggunakan pewarna alami seperti coklat muda dari batu gamping, hitam dari jelaga lampu minyak ya, dan juga putih dari tulang babi atau tanduk rusa yang dihancurkan menjadi bubuk. Nah, sementara kanvas yang digunakan adalah kain kasar. Jadi itulah sekilas ya pendengar Sri Nadi mengenai ciri khas dari wayang Kamasan. Ya, seperti lukis wayang yang juga digunakan sebagai hiasan dalam berbagai dekorasi seperti umbul-umbul, kain hiasan, baik itu ider-ider ya pendengar Sri Nadi, atau sebagai pelengkap nih pada dekorasi pura atau bangunan dalam komplek keraton. Untuk Anda nih yang pastinya sering ya ke Klungkung, pasti udah gak asing kan? Salah satu aplikasi lukisan wayang yang bisa Anda temukan yaitu di Kertagosa Klungkung, yang mana di tempat tersebut merupakan peninggalan bersejarah dari Kerajaan Klungkung. Dan menurut sejarahnya, Kamasan bermakna benih yang bagus, yang mana sejak dahulu desa ini sudah terkenal akan pengrajin yang dikenal sebagai pandai emas. Oke, gimana, sudah komplit kan Sukma bahas? Tapi kurang lengkap nih kalau kita belum ketemu langsung nih dengan salah satu pengusaha ya dan juga pelaku dalam UMKM tersebut. Oke, kali ini nih pendengar Sri Nadi sudah ada rekan saya yang berada di studio. Kita langsung sapa aja dulu ya. Selamat pagi. Halo, pagi Sukma. Iya, selamat pagi juga nih pendengar Sri Nadi. Kali ini nih ada rekan saya yang bakal berbagi informasi juga terkait dengan seputar kreativitasnya ya dalam mengembangkan wayang Kamasan. Oke, kita kenalan dulu yuk. Ya, selamat pagi. Kenalan dulu nih katanya sama pendengar Sri Nadi. Oke. Halo, selamat pagi pendengar Sri Nadi FM di seluruh Bali. Aku Komang Kirtania Hari Arati, jadi pemilik bisnis Kirtania Wayang Kamasan. Kesempatan bagus nih diundang sama Sukma ke Sri Nadi FM. Terima kasih. Oke, ya. masih malu-malu ya. Oke, buat Mbok Kirtania, udah sarapan pagi ini?
Sudah pastinya. Oke, udah siap pastinya ya, bakal dicecap pertanyaan setelah Iya. ini. Ya, pendengar Srinadi, sebentar lagi nih Sukma bakal mengulik-ulik tentang wayang kamasan. Tentunya nih dengan rekan saya yang sudah hadir di tengah ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya nih jangan kemana-mana dulu ya setelah yang satu ini, karena sebentar lagi kita bakal mengulik-ulik seputar wayang kamasan. Dan tetap stay tune di 99,7 Srinadi FM bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Eka, ekonomi kerakyatan. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, ekonomi kerakyatan. 99,7 FM. Masih dari Geraha Siar, Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Tentunya masih bareng saya Sukma Junana Srinadi Siar ya. Tentunya di segmen Eka, ekonomi kerakyatan. Dan ditemani juga nih bareng rekan saya ada Kirtania Hari Artati ya. Oke, yang udah stay tune juga nih di studio. Kali ini kita tanya-tanya dulu yuk, sambil kenalan juga kira-kira nih bisnisnya apa aja ya. Oke, buat Mbok Kirtania nih, ya, Sukma mau tanya bisnis dari hasil usaha ya yang telah dikembangkan sampai saat ini, itu produknya berupa apa aja gitu. Oke, untuk produknya kita ini mulainya sudah dari 4 tahun yang lalu. Nah, jadi sebelum produknya ya, Iya. kenapa jual wayang kamasan? Awalnya emang kalau keluarga inti nggak ada sih keturunan pelukis. Iya. Cuma karena melihat lahir di kamasan, melihat pelukis-pelukis yang jualannya itu kan di toko saja, di gerai-gerai toko saja di rumah gitu. Nah, jadi kayak melihat peluang, habis itu ingin membantu juga untuk mempromosikan produk-produk dari wayang kamasan itu. Jadi istilahnya untuk menjual ke digital. Iya, jadi udah berlanjut ya gitu ya ke perkembangan teknologi seperti sekarang online shop. Ya, betul. Itu ya yang sekarang berkembang, pendengar Srinadi. Kalau dulu ya kita belanjanya offline ke pasar ya kan. Kalau sekarang nih dengan perkembangan teknologi tinggal klik gitu ya di handphone, udah deh tinggal nunggu barang datang ya kan. Tinggal dijemput barangnya. Iya, barangnya tinggal dijemput aja. Nah, kira-kira produknya apa aja nih buat Kalau Mbak Kirtania? untuk produk itu kita ada produk yang lukis tangan sama produk digital. Iya. Digital itu maksudnya kayak dicetak digital. Kalau tapi sekarang itu yang lagi banyak dicari itu yang lukis, Iya. lukis asli kamasan. Salah satu produknya itu ada keben, itu yang paling laris saat ini. Kemudian ada kipas yang Iya. dipakai untuk prewed. Abis itu udah jadi bagian dari fashion juga kan, kipas wayang. Habis itu ada souvenir seperti telur dari kayu. Habis itu ada tas juga. Kemudian ada gini bantal, sarung bantal itu. Oh Ya. iya. Tempat Dan- bunga Heeh. dan apapun media yang bisa dilukis itu kami bisa lukis. Wih, mantap Jadi, nih pendengar iya, Srinadi. teman-teman Berbagai yang, bentuk ya. yang mau ngelukis di media apa gitu yang punyanya, boleh dikasih kita medianya, nanti kita lukis. Wih, menarik banget nih Iya, pendengar nggak Srinadi. cuma Jadi jual barang gitu. wayang lukisan itu nggak semerta-merta itu hanya dilukis di atas kanvas ya. Ya. Jadi bisa di berbagai tempat Berbagai gitu. Jadi berbagai media, bisa lewat keben, bisa juga di kipas. Tapi lumayan nih buat prewed ya kan. Ya, pendengar Srinadi, kita lanjut lagi nih. Ya, Mbak Kirtania, untuk pertanyaan kedua ya. Kira-kira apa sih kerumitan dan kendala ya lebih lanjut ya dalam pembuatan masing-masing produknya nih, apa aja nih? Kan banyak tuh, ada kipas, ada juga keben, ada tadi sarung bantal gitu ya. Dan masih banyak banget juga nih produk-produknya. Sukma sampai bingung nih mau pilih yang mana gitu kan, pendengar Srinadi. Langsung aja deh kita tanya ya sama pembuatnya ya. Oke, silahkan. Kalau untuk tingkat kerumitan,
lukis wayang itu kan terkenal rumit ya. Prosesnya panjang. Iya. Dari mengolah kainnya dulu, habis itu dari membuat ngorten, membagi sesuai cerita, sesuai jalan ceritanya, kemudian sketch, ada pewarnaan, panjang prosesnya kalau yang di kain belacu. Kalau di keben yang sekarang lagi laris itu, kita prosesnya itu yang pertama ada pewarnaan dasar, kemudian sketch, habis itu warna dan finishing. Udah lebih simple. Untuk tingkat kerumitan ini kan karena pelukis-pelukis itu sudah puluhan tahun, jadi ya nggak terlalu bermasalah sih kalau proses pembuatannya. Memang panjang, cuma ya kendalanya yaitu kalau orderan lagi banyak nih, kan nggak kayak mesin nih kita bisa cetak, sedangkan pembeli itu maunya biar cepat. Nah di sana ada, padahal kerjanya kita itu sudah ber 16 orang. Wih, lumayan banyak ya dengan anggota ya yang ikutan juga menggarap. Jadi nggak gampang gitu pendengar Srinadi. Belum lagi motif-motifnya ya kan? Ya, ada beragam. Ya, dengan banyak requestan juga. Ya, pendengar Srinadi. Oke, ditambahkan lagi nih sama Mbak Kirtania katanya. Ya, ditambahin ya, itu boleh. Kan dari prosesnya. Kemudian kalau kerumitannya yang lain itu kayak dari bahannya juga. Iya. Sukma. Kalau keben nih, keben kan ada banyak tuh variasinya di pasar. Iya. Keben aja ada dari Bangli, ada keben dari Beleleng, ada yang suka ulat-ulatan Beleleng, ada yang suka ulat-ulatan Bangli. Dan masing-masing itu tuh juga ada jenis-jenisnya, ada blokoran. Pokoknya ada banyak jenis keben dasar kan. Nah, dari sana juga kita kayak menyesuaikan dengan permintaan pasar. Iya, jadi semakin banyak requestan, semakin banyak juga yang kita harus kreasikan ya kan. Iya, karena nih pendengar Srinadi selain kalau di Kamasan kan terkenal dengan lukisan wayang yang biasanya kita lihat itu dalam kanvas. Nah, kali ini banyak banget produk-produknya. Jadi pendengar Srinadi yang ragu-ragu juga kalau beli lukisan wayang nanti datangnya kanvas. Ternyata banyak loh variasinya. Jadi nggak serta-merta itu dilukis di kanvas, tapi banyak banget. Jadi untuk Anda yang suka koleksi tas, mungkin suka koleksi bajunya gitu, bisa banget ya. Bisa dipilih-pilih ya, berbagai varian. Berbagai koleksi ya, langsung dari ownernya ya. Bisa di request juga kan, banyak banget motifnya. Terutama nih ibu-ibu yang mau ke pasar ya kan, kurang lengkap kalau Maturan nggak ada keben. Nah, pas banget tuh. Ada ownernya juga nih yang udah promosi ya. Jadi bisa dipilih mau motifnya seperti apa ya. Oke, pendengar Srinadi, tentunya Sukma masih bakal kasih pertanyaan lagi satu nih yang bikin penasaran juga ya. Termasuk nih nanti bakal kasih penyemangat juga nih dari ownernya yang udah memikirkan sedari tadi ya mau kasih quote apa ya. Ini terutama buat pengusaha-pengusaha yang sampai saat ini ya tetap berjuang ya di masa pandemi seperti sekarang. Oke, jangan kemana-mana deh, pokoknya tetap stay tune aja di sini bareng saya Sukma Junana Srinadi Siar ya. Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Double 947 FM or www.srinadiafm.com. Masih nih ditemenin bareng saya Sukma Junana Srinadi Siar ya. Tentunya masih juga bersama rekan saya ada Mbok Kirtania nih yang masih bakal kasih informasi untuk Anda ya. Kembali nih kita ulik sedikit ya, tadi flashback dikit seputar wayang klasik ya, Kamasan. Ya, jadi ini usaha salah satu rekan saya, yaitu Kirtania Klasik Wayang Kamasan yang berada di Desa Kamasan, Kecamatan Kelungkung. Tadi udah disinggung sedikit ya tentang produk-produknya apa aja, mulai dari kipas, keben, dan juga sarung bantal, ada
kreativitas lainnya juga nih yang dipasarkan ya pendengar Srinadi. Dan juga udah dijelasin tuh tingkat kerumitannya. Jadi pendengar Srinadi kalau ragu ya, kira-kira yang mana sih yang lebih menarik nih ya? Kalau Sukma sih pilihnya kipas ya. Lumayan kan kalau panas-panas kipas-kipas tuh adem ya pendengar Srinadi. Tapi juga menarik nih kalau keben dibawa ke pura ya kan sebagai sarana persembahyangan, itu juga gak kalah cantik kok dari produk-produk lainnya ya. Ya pendengar Srinadi, kembali lagi nih Sukma bakal bertanya lagi nih sama Mbok Kirtania. Halo Mbok Kir. Halo Sukma. Iya. Yang masih setia ya nemenin di sini dan juga udah siap untuk ditanyain satu pertanyaan yang bakal jadi pengunjung kita ya. Aduh sedih banget deh. Ya jadi Mbok Kir nih bicara tentang usaha Kirtania Klasik Wayang Kamasan dengan berbagai varian bentuk ya yang udah dijelasin tadi tuh produk-produknya. Nah kira-kira kisaran harga produk yang udah dijual dan sudah dijual itu berapa dan udah kemana aja nih dipasarkan ya? Oke, kalau bahas harga, kita relatif harganya Sukma ya. Dari souvenir kita harganya itu mulai dari 35.000. Habis itu kalau untuk keben harganya itu mulai dari 150. Untuk lukisan wayang itu tergantung dari berapa meter dicarinya, kemudian cerita yang dipilih yang seperti apa. Jadi kalau untuk lukisan wayang itu, kalau yang di kain ya, itu tergantung cerita juga. Ya. Jadi harganya menentukan produk yang dipesan ya. Ya kalau pemasarannya itu kemana aja? Kalau pemasaran kita punya langganan di luar Bali seperti di Jakarta, di Lombok, di Sulawesi. Selain itu kita juga sering ikut event-event Sukma. Iya. Seperti kemarin berapa bulan yang lalu gitu ya. Iya. Kita ikut pameran di GWK. Kemudian di Kute juga. Dan acara-acara yang diadakan oleh pemerintah. Iya, banyak banget ya. Jadi nggak cuman dipasarkan secara offline ya. Kadang dijual secara online juga. Ya bisa ditemukan di berbagai marketplace juga. Iya, marketplace-nya apa nih? Seperti Shopee, Tokopedia. Iya, nama lokasi Shopee-nya oke bisa dipromosikan. Iya. Sambil promosi. Jadi pendengar Srinadi yang berkeinginan ya untuk memesan ya kan. Kalau sekarang nih keben yang biasa kita lihat hanya ulatan dari bambu ya, alias anyaman dari bambu. Biar lebih menarik lagi dilukisin dengan gambar wayang, boleh deh dipesan langsung nih sama ownernya di sini. Bisa dipilih ya mau bentuknya gimana ya. Dan juga nih yang suka kipas-kipas boleh deh dipilih-pilih juga ya, karena banyak untuk banget tuh prewed ya, apalagi musim nikah nih sekarang. Tuh ada promosinya langsung. Ya jadi pendengar Srinadi itu banyak banget ya, seperti yang udah diceritakan langsung sama rekan saya di sini di tengah ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda nih yang belum pernah ke Klungkung, apalagi belum pernah main ke Desa Kamasan ya, di mana wilayah tersebut memang terkenal banget dengan lukisan wayangnya, tapi bukan berarti lukisannya hanya berfokus pada kanvas, tapi banyak banget loh produk-produknya. Jadi untuk Anda yang suka dengan kerajinan, itu banyak banget loh produk-produk hasilnya yang dipasarkan ya. Seperti rekan saya nih yang udah hadir di tengah ruang dengar Anda, menginspirasi, memotivasi dan juga memberikan sugesti sebentar lagi ya. Bicara sugesti nih, kan kalau usaha nih kalau tanpa penyemangat rasanya kayak makan sayur tanpa garam, hambar ya. Tapi yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Nah kira-kira nih Mbok Kir selama berusaha sampai sekarang nih ada gak sih penyemangat? Kalau penyemangat, kalau sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha itu kan pasti harus ada motivasi. Salah satu motivasi saya dalam diri saya ya lakukan saya dulu, duit nanti lama-lama bakal jadi duit. Intinya itu terus saja lakukan. Kalau kita cuma berimajinasi, berangan-angan kan nggak jadi apa. Makanya lakukan inovasi tantangan itu pasti ada. Oleh sebab itu yang terpenting adalah
bertindak. Ya lebih baik kita bergerak daripada diam ya kan. Pas banget nih seperti yang udah dijelaskan sama Mbok Kirtania, bicara duit. Ya kalau bicara duit bukan duit aja, tapi lakukan ya. Kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris itu lakukan. Ya dalam artian duit ini kita harus melakukan gebrakan baru, mulai dari menciptakan kreasinya, menciptakan beberapa produknya juga, dan mengembangkan juga nih pemasarannya. Kalau sekarang kan udah maju nih, zaman sekarang gak ada kata sulit untuk menjual atau apalagi membeli suatu barang ya. Betul sekali. Karena pemasaran udah luas banget ya. Jadi pendengar Srinadi, kalau perlu sesuatu tinggal klik, tinggal geser, tinggal beli, tinggal transfer, udah deh, tinggal duduk manis di rumah langsung datang barangnya kan. Ya seperti sekarang ya pendengar Srinadi, tentu dalam masa pandemi seperti sekarang kita juga jangan ragu untuk mengembangkan usaha, jangan takut ya untuk menciptakan suatu hal atau ide-ide baru, sama nih kayak yang diceritain sama Mbok Kirtania, alias ya udah duit aja, nanti lama-lama jadi duit kok, bener kan? Oke, terima kasih buat Mbok Kirtania nih yang sudah hadir di tengah ruang dengar kita ya di program acara Beranda, sudah berbagi kisah juga, udah cerita banyak nih soal wayang kamasan yang ternyata nih kalau Sukma taunya cuma lukisan sebelumnya ya. Kalau lukisan itu paling khas banget di Kertegosa, itu udah sering banget ya. Untuk Anda yang main-main ke Kelungkung, boleh deh mampir ke Kertegosa ya. Jangan lupa juga mampir nih ke ownernya ya. Iya, yang berada di. Boleh langsung promosi? Boleh, Ya, kita silakan. ada di Instagram. Nama Instagramnya kita Kirtania Wayang Kamasan. Kirtania _wayang_kamasan. Iya, itu tuh sudah langsung dikasih tahu sama ownernya ya. Semoga menginspirasi juga nih untuk Anda pendengar Srinadi, pengusaha-pengusaha yang kembali bangkit ya di masa pandemi seperti sekarang. Jangan menyerah dan tetaplah berusaha. Yakin suatu saat pasti bisa ya kan. Dan semoga pandemi ini juga segera mereda ya. Dan demikian pendengar Srinadi, segmen kita di program acara Beranda ya, segmen Eka Ekonomi Kerakyatan. Oke, terima kasih untuk Mbok Kirtania yang sudah hadir dan sudah berbagi cerita. Terima kasih Sukma. Sudah Jangan sungkan-sungkan ya main ke radio lagi. Oh siap, ditunggu. Iya, thank you banget nih juga buat pendengar Srinadi yang sudah menyimak sampai tuntas ya hingga saat ini, sudah hampir jam 11 siang ya. Oke. Itu artinya saya dan juga rekan saya ini harus pamit ya. Pastikan kita berjumpa lagi ya di hari Minggu di program yang sama juga, program acara Beranda. Itu setiap hari Minggu ditemani bareng saya Sukma Junana Srinadi siar sedari jam 9 pagi sampai jam 11 siang, dan juga bakal membahas segmen Eka, itu ekonomi kerakyatan. Sampai jumpa ya, bertemu di minggu depan. Kira-kira nanti minggu depan bakal ketemu siapa? Oke, disimpan aja dulu ya pertanyaannya. Dan pendengar Srinadi, tak terasa nih sudah hampir jam 11 siang ya. Itu artinya saya harus pamit. Oke, langsung aja dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali. Saya Sukma Junana Srinadi siar beserta juga rekan saya di samping nih, Kirtania Haryarati. Pamit dari ruang tengah Anda. Tetap berpikir positif bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om. Klik subscribe untuk konten lainnya dan follow Instagram @ekonomi kerakyatan.